Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di kelas Bahasa Arab. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya semoga selalu tetap semangat. Baik, hari ini kita akan belajar tata bahasa Arab tentang isim isyarah atau kata penunjuk dan huruf istifham, yaitu kata tanya. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita mulai membahas tentang isim isyarah dan huruf istifham. Nah, pertama kita akan membahas isim isyarah terlebih dahulu. Isim isyarah atau kata penunjuk itu terbagi menjadi dua. Ada isim isyarah, kata penunjuk jarak dekat, dan kata penunjuk jarak jauh. Kata penunjuk jarak dekat contohnya adalah haza dan hazihi. Yang keduanya memiliki arti ini. Dan contoh kata penunjuk jarak jauh adalah zalika dan tilka, yang mana keduanya memiliki arti itu. Di kelas sebelumnya, kalian sudah mempelajari kata penunjuk jarak dekat haza dan hazihi. Nah, hari ini kita akan mengulanginya kembali ya. Kata penunjuk haza digunakan untuk isim muzakkar atau kata jenis laki-laki, yaitu kata yang tidak memiliki ta marbutoh di akhirnya. Contohnya adalah haza kitabun. Sedangkan hazihi digunakan untuk isim mu'annas atau kata jenis perempuan, yaitu kata yang memiliki ta marbutoh di akhirnya. Contohnya hazihi kurrosatun. Masih ingat ya anak-anak? Haza untuk isim muzakkar dan hazihi untuk isim mu'annas. Nah, sekarang kita akan membahas kata penunjuk jarak jauh. Kata penunjuk jarak jauh ada dua, yaitu zalika dan tilka. Zalika digunakan untuk isim muzakkar atau kata jenis laki-laki, yaitu kata yang tidak memiliki ta marbutoh di akhirnya. Sedangkan tilka digunakan untuk isim mu'annas atau kata jenis perempuan, yaitu kata yang memiliki ta marbutoh di akhirnya. Baik, sekarang kita akan membahas contohnya satu persatu. Untuk kata penunjuk zalika, contohnya adalah zalika kolamun, artinya itu pulpen. Contoh yang kedua, zalika hamid, itu hamid. Bisa dilihat ya anak-anak dari kedua contohnya, kata kolamun dan kata hamid tidak memiliki ta marbutoh di akhirnya. Baik, yang kedua, kata penunjuk tilka. Contohnya adalah tilka miknasatun, artinya itu sapu. Contoh kedua, tilka khadijatun, artinya itu khadijah. Nah, dapat dilihat juga ya dari contohnya, kata miknasatun dan khadijatun memiliki ta marbutoh di akhirnya. Sudah ingat ya, kata penunjuk zalika digunakan untuk isim muzakkar, sedangkan kata penunjuk tilka digunakan untuk isim mu'annas. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan huruf istifham, yaitu kata tanya. Nah, kata tanya yang akan kita bahas di sini yaitu kata tanya ma dan kata tanya man. Kata tanya ma digunakan untuk menanyakan benda, sedangkan kata tanya man digunakan untuk menanyakan orang atau menanyakan seseorang atau menanyakan identitas seseorang. Baik, kita lanjut ke contoh kata tanya ma. Contohnya adalah ma hadza, jawabannya hadza babun. Artinya, apa ini? Ini pintu. Contoh yang kedua, ma tilka, jawabannya tilka khoriyotun. Artinya, apa itu? Itu peta. Dapat dilihat dari kedua contoh tersebut, kata yang ditanyakan adalah babun, yaitu pintu, dan khoriyotun, yaitu peta.
pintu dan peta merupakan kata benda, sehingga kata tanya yang digunakan di sini adalah kata tanya ma. Baik, selanjutnya kita lanjut ke kata tanya man. Contohnya adalah man zalika. Jawabannya zalika Ahmad. Artinya, siapa itu? Itu Ahmad. Contoh kedua, man hadhihi. Jawabannya hadhihi tilmizatun. Artinya, siapa ini? Ini murid perempuan. Dapat dilihat juga ya anak-anak, kata yang ditanyakan adalah Ahmad dan tilmizah, yaitu murid perempuan, yang mana keduanya merupakan identitas seseorang, sehingga kata tanya yang digunakan adalah kata tanya man. Baik, sekarang kita akan berlatih bersama ya. Nah, pada layar di sini terdapat 2 soal. Kita akan melengkapinya dengan menambahkan kata penunjuk zalika atau tilka sesuai dengan kata yang dituju. Nah, untuk yang pertama, jidarun wa tolasatun. Jidarun tidak memiliki ta marbutoh sehingga dia merupakan jenis isim muzakkar, sedangkan tolasatun merupakan jenis isim muannas karena dia memiliki ta marbutoh di akhirnya. Sehingga kata penunjuk yang tepat adalah kata penunjuk zalika dan tilka. Betul. Untuk contoh kedua, saburotun wa kurrosatun. Saburotun dan kurrosatun keduanya memiliki ta marbutoh di akhirnya, sehingga dapat kita tentukan bahwa keduanya merupakan jenis isim muannas. Jadi, kata penunjuk yang tepat digunakan di sini adalah kata penunjuk tilka. Baik, kita lanjut ke latihan kedua. Pada latihan kedua, kita akan melengkapi kolom yang kosong dengan menambahkan kalimat tanya yang sesuai dengan kalimat jawabnya. Untuk yang pertama, jawabannya adalah tilka khizanatun. Khizanatun artinya lemari, sehingga dia merupakan jenis kata benda. Dan kata tanya yang digunakan untuk kata benda adalah ma, sehingga kata tanya yang tepat di sini adalah ma tilka. Selanjutnya jawabannya adalah zalika hammamun. Hammamun artinya kamar mandi, sehingga dia merupakan jenis kata benda. Jadi sama seperti sebelumnya, kata tanya yang tepat adalah kata tanya ma, sehingga menjadi ma zalika. Baik, kita lanjut ke latihan ketiga. Pada latihan ketiga, kita hanya akan menambahkan kata tanya yang sesuai dengan objek yang dituju. Untuk yang pertama, jawabannya adalah zalika Salim. Salim merupakan nama orang, sehingga kata tanya yang tepat digunakan adalah kata tanya man. Man zalika. Untuk contoh kedua, jawabannya adalah tilka saburotun. Saburotun artinya papan tulis, dan dia merupakan jenis kata benda, sehingga kata tanya yang tepat digunakan adalah kata tanya ma. Yang ketiga, jawabannya hadhihi mistorotun. Mistorotun artinya penggaris, dan dia merupakan jenis kata benda, sehingga sama seperti sebelumnya, kata tanya yang tepat digunakan adalah kata tanya ma. Lanjut yang terakhir, jawabannya adalah hadza tilmizun. Tilmizun artinya murid laki-laki, dan ia merupakan identitas seseorang, sehingga kata tanya yang tepat digunakan di sini adalah kata tanya untuk menanyakan orang, yaitu kata tanya man. Man hadza. Nah, sekarang kita akan beranjak ke latihan terakhir. Pada latihan terakhir ini, kita akan mengisi kolom yang kosong dengan pilihan jawaban yang ada di sampingnya. Nah, kita akan menyesuaikan jawabannya sesuai dengan kata penunjuk dan kata tanyanya. Yang pertama, kata tanyanya adalah mazalika. Jawabannya zalika titik. Zalika merupakan kata penunjuk yang digunakan untuk isim muzakkar atau isim yang tidak memiliki ta marbutoh di akhirnya. Nah, kita pilih pada kolom di sampingnya mana yang merupakan jenis isim muzakkar. Apakah maktabun atau tolasatun?
Sudah sangat jelas ya anak-anak, jawabannya yang mana? Betul, maktabun. Baik, lanjut yang kedua. Kalimat tanyanya adalah man tilka. Jawabannya tilka titik titik titik. Tilka merupakan kata penunjuk yang digunakan untuk isim mu'anas atau kata jenis perempuan, yaitu kata yang memiliki tak marbutoh di akhirnya. Dapat dilihat pada pilihan jawaban di sampingnya yang mana yang merupakan jenis isim mu'anas. Sudah tahu ya jawabannya? Apakah ustazun atau ustazatun? Betul, jawabannya ustazatun. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai membahas materi tata bahasa Arab tentang kata penunjuk dan kata tanya. Jika ada yang kurang dimengerti dan ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui Google Classroom ya, atau bisa ditanyakan langsung kepada ibu melalui pesan pribadi. Baik, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Anak-anak, berikut adalah tugas kalian untuk hari ini. Ada 10 soal ya. Silakan dicatat di buku tulis kalian masing-masing dan dijawab dengan teliti sesuai dengan latihan yang sudah kita kerjakan bersama pada video pembelajaran. Jika ada perintah atau soal yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan melalui Classroom ya. Jika kalian sudah selesai mengerjakannya, silakan difoto dan dikirimkan pada tugas kelas kalian di Classroom. Baik, selamat mengerjakan.